Sebelum kita mulai, tonton dulu video tentang dua peristiwa pengerusakan tempat ibadah dan penolakan pembangunan gereja. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus perusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dikutip dari tribunjabar.id, Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan menyebut polisi sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, Selasa, 1 Juli 2025. Mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana perusakan secara bersama-sama pada Jumat, 27 Juni 2025. Dasar penetapan tersangka ini atas laporan yang dibuat oleh Yohanes Wedi pada 28 Juni 2025 dengan korbannya ialah Ibu Maria Veronica Nina, 70 tahun. Kami pun telah meminta keterangan saksi-saksi dalam kasus ini, ujarnya. Kapolda Jabar sedikit menceritakan singkat kronologis kasus tersebut. Menurutnya, pada Jumat lalu awalnya di rumah Nina telah dilakukan kegiatan keagamaan umat Kristen dengan jumlah jemaah sekitar 36 orang berikut anak-anak dan pendampingnya. Kemudian, masyarakat mengadukan kepada Kepala Desa Tangkil untuk segera melakukan klarifikasi kepada pemilik rumah tersebut. Akan tetapi pemilik rumah tidak mengindahkan pihak pemerintahan desa yang akhirnya warga Desa Tangkil dan Desa Cidahu Kabupaten Sukabumi mendatangi rumah tersebut. Mereka kemudian melakukan aksi agar tidak melakukan kegiatan keagamaan umat Kristen dengan cara merusak bangunan rumah milik Nina, seperti merusak pagar rumah, merusak kaca rumah, kendaraan sepeda motor, serta barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Akibat dari kejadian itu menyebabkan beberapa kaca jendela rusak, pagar rumah rusak, kursi dekat kolam rusak, salib rusak, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat rusak, 1 unit mobil R3 warna coklat lecet. Pada 4 Maret 2025 yang lalu. Mengenai perizinan, Z menyebut bahwa sebelumnya pihak gereja sudah sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak pada Kamis 3 Juli 2025 kemarin. Di antaranya ada pertemuan bersama camat, lurah, dan juga warga RT 2, 5, RW 3, dan juga LPM. Z menyebut sudah ada kesepakatan yang terjalin antara gereja dengan beberapa pihak tersebut, di mana salah satunya gereja akan menghibahkan sebuah lahan untuk jalan sejauh 3,5 meter menuju komplek. Selain itu, gereja juga berkomitmen untuk mendirikan saluran air untuk warga, serta penggunaan tiang dalam pembangunan gereja agar warga tidak kebanjiran. Z juga menyebut akan memberikan warga kesempatan untuk menggunakan area gereja sebagai tempat pelaksanaan acara-acara tertentu nantinya. Saat ditanya mengenai respons warga yang merasa tidak dilibatkan, Z mengaku bahwa kesepakatan sebelumnya sudah jelas antara pihak gereja dengan perwakilan. Latar belakang kita melakukan pendataan pertama karena kita sudah mempunyai IMB. IMB itu terbitnya tanggal 4 Maret 2025. Nah, jadi berdasarkan artinya IMB tersebut, makanya kita lakukan pendataan untuk pertama. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada penolakan, di hari Kamis kita sudah ada pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, juga dari RT 2, RT 5, dan RW 3, dan Pak LPM. Kita sudah ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan bahwa gereja pertama, ya, akan menghibahkan tanah ini untuk jalan, karena ini jalan ini kan hanya 1 meter. Nah, video yang baru kita saksikan tadi adalah peristiwa pengerusakan sebuah gedung atau rumah yang digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan Kristen di daerah Sukabumi. Dan yang satu lagi adalah tindakan sekelompok orang yang berusaha menghalangi pembangunan sebuah gereja di daerah Depok. Peristiwa ini hanyalah 1 atau 2 kejadian dari sekian banyak kejadian. Perbuatan kelompok-kelompok orang ini sangat memprihatinkan dan pantas untuk dikasihani. Mereka bersusah payah merusak, memanjat gedung, melempari gedung tempat orang melakukan aktivitas keagamaan. Mereka bersusah payah membuat spanduk dan membentangkannya hanya untuk menolak pembangunan sebuah gereja. Daripada mengganggu peribadatan orang lain,
Bukankah lebih baik kalau mereka juga melakukan peribadatan sesuai keyakinannya? Kita tahu, sebelum melakukan perbuatannya, tentu mereka mengadakan pertemuan-pertemuan lebih dulu untuk mengatur rencana, mengumpulkan uang untuk membuat spanduk, dan lain-lain lagi. Tapi kenapa mereka lebih memilih mengganggu peribadatan orang lain? Bila dipikir-pikir, apakah acara peribadatan umat Kristen itu mengganggu mereka? Apakah merugikan mereka? Sama sekali tidak. Umat Kristen melaksanakan peribadatan di dalam satu gedung. Peribadatan umat Kristen tidak menggunakan speaker atau pengeras suara di luar gedung. Suara nyanyian atau khotbah pendeta hanya terdengar tidak lebih dari 10 meter di luar gedung. Berbeda dengan ibadah Jumatan umat Islam yang menggunakan pengeras suara di luar gedung masjid. Suaranya akan terdengar sampai 50 meter atau 100 meter di luar gedung masjid. Tapi, apakah ada yang mengatakan terganggu dengan suara itu? Tidak ada. Jika demikian, kenapa orang-orang ini berusaha menghalangi umat Kristen melaksanakan ibadahnya? Apa yang ada di dalam pikiran orang-orang ini? Apakah mereka mendapatkan keuntungan dengan merusak atau menolak gereja? Mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Hanya rasa takut mereka terhadap gereja mungkin hilang. Begitu takutnyakah mereka terhadap gereja? Dengan merusak tempat ibadah atau gereja, dia merasa puas. Rasa takutnya hilang, dia merasa menang. Benarkah dia menang? Dia menang berperang melawan pikiran atau perasaannya sendiri. Dia berperang melawan tembok-tembok bangunan, dan rasa takut dalam hatinya hilang. Mereka adalah orang-orang yang merasa ketakutan, kemudian melampiaskan rasa takutnya dengan cara merusak atau menghalangi pembangunan gereja. Kalau kamu percaya, inilah fakta. Betapa besarnya pengaruh kuasa Yesus. Di mana ada gereja, di mana ada ibadah Kristen, di situ ada suara Kristus. Suara Kristus akan menggetarkan hati dan pikiran siapa saja yang mendengarnya, termasuk mereka yang tidak menerima Yesus dalam hatinya. Sebenarnya perbuatan mereka mengganggu dan menghalangi peribadatan Kristen ini merupakan bukti pengakuan mereka atas kekuatan iman kekristenan. Pengakuan bahwa iman Kristen itu lebih kuat dari keimanannya sendiri. Dia merasa keyakinan dalam agamanya begitu lemah, sekalipun mereka mengetahui jumlah mereka jauh lebih banyak. Di satu sisi, dia mengatakan bahwa ajaran agamanya yang lebih benar. Tapi di sisi lain, dia takut Kristen akan mendominasi. Dia takut orang-orang di sekelilingnya atau bahkan dirinya sendiri akan terpengaruh dan akhirnya mengikuti ajaran Yesus. Rasa takut inilah yang mendorong mereka untuk menghalangi peribadatan umat Kristen dengan cara merusak tempat ibadah atau menghalangi pembangunan gereja. Mereka menghalangi atau merusak dengan dalih peraturan lah, persetujuan warga lah, atau alasan lainnya.
Tapi perlukah umat Kristen melakukan perlawanan atau pembalasan? Sama sekali tidak perlu. Bahkan kamu harus berbahagia atas kejadian itu. Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu juga harus memaafkan atau mengampuni perbuatan mereka, karena Yesus juga mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya." Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa ini diucapkan Yesus ketika dia disalibkan. Kalau Yesus menderita di kayu salib, masih bisa meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibnya, maka kamu pun bisa berdoa kepada Bapa agar orang-orang yang merusak tempat ibadah Kristen ini diampuni dosanya. Jangan sampai di antara kamu ada yang berusaha membalas perbuatan mereka, baik dengan kata-kata ataupun secara fisik. Berbahagialah kamu jika karena nama Yesus kamu dicela dan segala yang jahat. Serahkan kepada pemerintah agar penegak hukum yang menyelesaikannya. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mereka itu juga akan mendapatkan penghakiman di akhir zaman. Damai sejahtera bagimu.